Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tema, yaitu disyariatkannya mengusap sepatu berdasarkan hadis dari Bulughul Maram, hadis nomor ke-58. Hadisnya yaitu Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Muttafaqun alaih. Walil arba'ah anhu illa an-Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Artinya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berwudu, lantas saya tunduk untuk membukakan dua sarung kakinya. Maka sabdanya, biarkanlah keduanya, karena aku memasukkan kedua-duanya dalam keadaan kedua-duanya itu bersih. Lalu ia usap atas kedua-duanya. Muttafaqun alaih. Dan bagi 4 imam daripadanya, kecuali Imam Nasa'i, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sebelah atas sarung kaki dan bawahnya, tetapi di isnadnya itu ada kelemahan. Di sini ada biografi sahabat, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Nama beliau adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Mu'atib bin Malik bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Auf bin Saqib. Beliau ini masuk Islam pada saat perang Khandaq. Beliau juga termasuk yang dibaiat di Baitur Ridwan. Kemudian beliau ini syahid saat perang Hudaybiyah. Kunyah beliau yaitu Abu Isa, dan itu dari Rasulullah, dan kunyah dari Umar bin Khattab yaitu Abu Abdullah. Dia adalah salah seorang pembesar sahabat yang dikenal pemberani dan ahli strategi. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu sebanyak 163 hadis, dan yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sebanyak 9 hadis. Kemudian takhrij hadis. Setelah dilakukan takhrij hadis ini, ada beberapa riwayat, yaitu terdapat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 206, kemudian dari Muslim hadis nomor 274, kemudian di Musnad Ahmad itu terdapat pada hadis ke 18.196, kemudian di Sunan Abu Dawud hadis nomor 151, di Sunan Ibnu Majah itu hadis ke nomor 545, kemudian di hadis Imam An-Nasa'i itu ada 4 riwayat, yaitu dari hadis nomor 107 dan 108 dan 124 dan 125. Kemudian di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi itu nomor hadis 1338, kemudian di hadis riwayat Sunan Ad-Daruqutni yaitu hadis nomor 752. Kemudian setelah di ini Syajaratul Isnadnya, di sini ada derajat hadis. Nah, derajat hadis ini yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar itu sahih, dikarenakan redaksi hadis ini diambil dari riwayat Bukhari dan Muslim dan syarah Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menyebutkan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah As-Sahihain, dan umat Islam menerima akan hal itu. Nah, mengenai mengusap bawah sepatu adalah hadis dhaif. As-Sun'ani mengatakan para imam hadis menilai dhaif atau lemah
Riwayat tambahan tersebut pada perawi Katibul Mughirah atau tukang tulis Al-Mughirah. Dalam kitab At-Takhlis dijelaskan riwayat mengusap bagian atas dan bawah khuf diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Thawr bin Yazid bin Roja bin Haywah dari tukang tulisnya Al-Mughirah. Dari Al-Mughirah, Imam Ahmad menilai dhaif tukang tulis Al-Mughirah ini. Kemudian juga syarah mufradatnya di sini ada kata masaha, artinya mengusap ya. Secara terminologi fikih artinya membasahi tangan dengan air pada penutup khusus dalam masa tertentu. Kemudian ada kata fahwa, itu dalam kitab Al-Misbah dijelaskan bahwa artinya mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di bawah. Ada kata li'anzi'a, artinya melepas. Kemudian ada kata alai. Di sini dengan kata ala pada hadis ini mengisyaratkan kepada tempat yang wajib diusap, yaitu bagian permukaan khuf, bukan bagian dalam dan bukan pula bagian bawahnya. Kemudian ada kata khufaihi, bentuk tasniyah, menunjukkan arti dua dari kata khuf, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit yang dipakai di kaki. Kemudian ada kata kuntu ma'an nabi, aku bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Ini pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Demikian keterangan yang ditambahkan dalam riwayat di antara riwayat-riwayat Bukhari yang sahih. Kemudian ada kata da'huma, kalimat perintah dari kata wada'a. Kemudian ada kata fa'ini adkhaltuhuma, alasan mengapa kedua khuf tersebut dibiarkan. Kata ganti domir pada kata adkhaltuhuma, yaitu huma kembali kepada kata qadamain atau kedua kaki. Kemudian ada kata thahirataini, kedudukan kata ini sebagai hal dari kata ganti huma yang kembali kepada qadamain. Kemudian ada kata pamasaha alaihima, kata ganti hima kembali pada khufain. Kemudian makna dan syarah istinbat hadis. Nah, di antara keistimewaan umat kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, adalah disyariatkannya mengusap khuf. Ini adalah syariat ahli sunnah wal jamaah, syiar ahli sunnah wal jamaah, karena para pelaku bid'ah mengingkari amalan mengusap khuf ini. Nah, mengusap khuf ini merupakan rukhsah atau kemudahan, karena dengan mengusap khuf maka gugurlah kewajiban membasuh kedua kaki. Allah dan Rasulnya membuat ketentuan sebagai untuk memberi kemudahan dan rahmat kepada umat Islam. Di sini ada beberapa istinbat hukum dan faedahnya, yaitu pertama, hadis ini adalah salah satu dalil di antara dalil-dalil mutawatir tentang diperbolehkannya mengusap kedua khuf. Kemudian yang kedua yaitu mengusap khuf disyaratkan bersuci secara sempurna. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, aku memasukkan kedua kakiku saat keduanya dalam keadaan suci. Ungkapan ini merupakan alasan atau ilah mengapa kedua khuf dilarang dilepas dan cukup mengusapnya saja. Kemudian yaitu Imam An-Nawawi mengatakan memakai khuf dalam kondisi hadas tidak bisa membuatnya boleh diusap saat berwudu. Demikian ijma ulama. Kemudian yang keempat yaitu riwayat An-Nasai memberi petunjuk bahwa pengusapan dilakukan pada bagian atas dan bawah khuf. Namun tambahan ini dinilai dhaif oleh para ahli hadis. Al-Wazir mengatakan para ulama sepakat bahwa pengusapan khuf hanya untuk bagian yang tampak saja atau zahirnya. Kemudian yang kelima yaitu wajib membasuh kedua kaki saat berwudu. Itu sebab para sahabat tersebut hendak melepas khuf Rasulullah agar beliau dapat membasuh kedua kakinya. Beliau tentu akan membiarkan tindakannya tersebut kalau saja Rasulullah tidak bermaksud mengusap kedua khuf.
Kemudian sifat khuf harus menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Memang beginilah yang disebut dengan khuf. Jika tidak menutup bagian tersebut, itu karena sobek atau terbelah. Pendapat yang unggul atau mendekati kebenaran tetap memperbolehkan mengusapnya, meskipun sebagian kaki yang wajib dibasuh tampak terlihat. Kemudian yang ketujuh yaitu wudhu di muka umum tidak mengurangi kesopanan, apalagi jika orang-orang tersebut adalah teman-temannya, para pembantunya, dan para pengikutnya. Jadi boleh-boleh saja untuk berwudhu di depan umum. Kemudian diperbolehkannya melayani seseorang yang terhormat dengan cara menyiapkan sepatunya, melepasnya, atau membawanya jika klien tersebut karena melihat faktor keilmuannya, kedudukannya dalam keluarga seperti ayah atau kekuasaannya dan lain-lain. Ini patut kita contoh sikap akhlak sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana meskipun dia adalah seorang pemimpin di Bani Thaqif, tapi beliau tetap menghormati Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk cinta beliau terhadap Rasulullah. Kemudian ke-10 yaitu mengarahkan pelayan agar melakukan hal yang benar serta menjelaskan alasannya sehingga hatinya tenang dan semakin memahami dan lebih mudah menerima arahan. Kemudian 11 bersuci. Nah, dalam hal bersuci ini menurut banyak ulama termasuk Hanabilah tidak bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan air, bukan tayamum, karena menurut mereka tayamum hanya mubih atau diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, sebelum mengusap khuf disyaratkan sebelumnya bersuci dengan menggunakan air. Namun pendapat kedua yang menilai tayamum sebagai pengganti air dan menempati posisinya dalam hal apapun, termasuk dalam menghilangkan hadas, membolehkan mengusap khuf meskipun sebelumnya hanya bersuci dengan tayamum. Pendapat ini sahih. Kemudian yang terakhir yaitu boleh membantu orang yang berwudu dengan cara mendekatkan air kepadanya, membantunya menuangkan air, dan lain-lain. Adapun membantu membasuh anggota wudu orang lain hanya dilakukan jika diperlukan. Jadi boleh membantu orang untuk dalam berwudu, seperti sahabat Al-Mughirah ini, beliau membawakan bejana berisi air untuk digunakan Rasulullah untuk berwudu. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Afwan bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.